Hai sahabat koleksi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Koleksi Pengetahuan. Hari ini kita akan membahas tentang tigerfish, si penjaga terumbu karang yang cantik tapi mematikan. Bayangkan berada di tengah laut tropis yang hening, terumbu karang menari di laut, dihiasi warna-warna kehidupan. Lalu tiba-tiba dari balik celah karang muncul seekor ikan berwarna cerah. Tubuhnya pipih, bermata tajam, dan mulutnya sahabat menggigit tajam tanpa peringatan. Lalu tiba-tiba dari balik celah karang muncul seekor ikan berwarna cerah. Tubuhnya pipih, bermata tajam, dan mulutnya menggigit tajam tanpa peringatan. Ia menyerang, mengusir, mempertahankan wilayahnya seperti penjaga tidak terlihat. Inilah tigerfish, si cantik yang menyimpan amarah. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang ikan tigerfish, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya sahabat, karena dukungan sahabat sangat berarti untuk channel ini. Tigerfish adalah bagian dari keluarga Balistidae, terdiri dari sekitar 40 spesies yang tersebar luas di laut tropis, khususnya Indo-Pasifik. Tigerfish sering disebut juga ikan picu atau ikan pemicu. Ikan picu atau tigerfish ditemukan di perairan hangat di seluruh dunia. Ikan picu batu yang merupakan spesies terbesar dapat tumbuh hingga lebih dari 90 cm panjangnya. Sementara kebanyakan ikan berukuran antara 20 hingga 50 cm. Ikan picu terkenal karena sifatnya yang temperamental. Mereka bisa sangat teritorial di sekitar lokasi bersarang, menyerang, dan bahkan menggigit, menyusup. Famili ikan picu atau ikan tigerfish pertama kali diusulkan pada tahun 1810 oleh polymath Prancis Constantine Samuel Ravinescu. Ciri khas mereka adalah tubuh pipih berbentuk oval, warna mencolok, serta dua sirip punggung berduri. Disinilah nama tiger berasal. Sirip pertama dapat dikunci oleh sirip kedua seperti saklar. Ketika terancam, mereka menggunakan sirip ini untuk mengunci diri di celah karang, membuat mereka hampir mustahil ditarik keluar. Ikan ini juga ditandai dengan garis dan bintik. Beberapa spesies terkenal antara lain Titan tigerfish yang terbesar dan paling agresif. Yang kedua adalah Picasso tigerfish, indah bak lukisan.
Yang ketiga sahabat, clown triggerfish, bercorak polkadot mencolok. Yang terakhir adalah reef triggerfish, ikan nasional Hawaii. Triggerfish dikenal akan warnanya yang mencolok, tapi ini bukan sekedar estetika sahabat. Warna mereka berfungsi sebagai peringatan visual, sama seperti katak beracun di hutan. Warna terang triggerfish adalah pesan, jangan ganggu aku. Dan bila peringatan ini tidak diindahkan, serangan akan terjadi. Mereka tidak segan menggigit makhluk lain, termasuk manusia, terutama saat menjaga sarang. Ikan picu atau triggerfish memiliki tubuh berbentuk oval dan sangat padat. Kepalanya besar, berakhir di mulut kecil, namun sahabat, berahang kuat dengan gigi yang diadaptasi untuk menghancurkan cangkang. Matanya kecil, terletak jauh di belakang mulut di bagian atas kepala. Sirip punggung anterior mengecil menjadi satu set 3 duri. Dari pertama, kokoh, dan sejauh ini merupakan yang terpanjang. Ketiganya biasanya ditarik ke dalam alur. Sirip punggung dubur dan posterior mampu bergelombang dari sisi ke sisi untuk memberikan gerakan lambat dan merupakan mode penggerak utama mereka. Sedangkan sirip ekornya sahabat berbentuk sabit, hanya digunakan untuk melarikan diri dari predator. Dua sirip perut dilapisi oleh kulit untuk sebagian besar panjangnya dan menyatu untuk membentuk duri tunggal, diakhiri dengan jari-jari yang sangat pendek, satu-satunya bukti eksternal mereka. Pelat insang meskipun ada juga tidak terlihat, dilapisi oleh kulit yang keras, ditutupi dengan sisi kasar berbentuk belah ketupat yang membentuk baju besi yang kokoh pada tubuh mereka. Satu-satunya lubang insang adalah celah vertikal tepat di atas sirip dada. Penutup pelat insang yang aneh ini dibagi dengan tanda. Penutup pelat insang dibagi dengan anggota Tetradontae lainnya. Setiap rahang berisi deretan 4 gigi di kedua sisi, sedangkan rahang atas berisi satu set tambahan 6 gigi faring seperti pelat. Sahabat, salah satu sisi paling menarik sekaligus menyeramkan dari triggerfish adalah sifat teritorialnya yang luar biasa. Saat musim kawin tiba, betina akan membuat sarang di dasar laut. Sarang ini berbentuk lingkaran berpasir, seringkali di area terbuka. Disinilah keagresifan mereka muncul. Mereka menjaga wilayahnya dalam radius besar, bahkan membentuk zona pertahanan berbentuk kerucut terbalik. Semakin dekat ke dasar laut,
semakin kecil areanya, semakin berbahaya. Penyerangan dilakukan ke arah atas, mengejutkan penyelam yang tidak menyadari telah masuk zona bahaya. Bahkan hiu kecil dan penyu pun bisa diusir. Wilayah mereka meluas membentuk kerucut dari sarang ke permukaan, sehingga berenang ke atas dapat menempatkan penyelam lebih jauh ke wilayah ikan tersebut. Berenang horizontal menjauh dari lokasi sarang adalah cara terbaik saat berhadapan dengan ikan picu yang marah. Tidak seperti ikan picu Picasso yang relatif kecil, ikan picu Titan merupakan ancaman serius bagi penyelam yang kurang perhatian karena ukurannya yang besar dan giginya yang kuat. Ikan picu jantan berimigrasi ke lokasi pemijahan tradisional mereka sebelum kawin dan membangun wilayah. Beberapa spesies jantan membangun sarang berongga di dalam wilayah mereka. Ikan picu jantan sangat ganas dalam menjaga wilayah mereka karena memiliki wilayah sangat penting untuk reproduksi. Wilayah jantan digunakan untuk pemijahan dan perawatan orang tua. Sebagian besar wilayah jantan terletak di atas dasar laut berpasir atau di terumbu karang. Satu wilayah biasanya mencakup lebih dari satu betina, dan jantan kawin dengan semua betina yang tinggal di atau mengunjungi wilayahnya. Di Hachijojima, Kepulauan Izu, Jepang, satu ikan picu Crostats jantan memiliki hingga 3 betina di wilayahnya pada saat yang sama dan kawin dengan mereka secara berpasangan. Setiap ikan picu bergigi merah jantan kawin dengan lebih dari 10 betina di wilayahnya pada hari yang sama. Ikan picu tepi kuning juga menunjukkan poligami. Pemijahan ikan picu atau ikan tigerfish dipengaruhi oleh siklus bulan, pasang surut, dan waktu pergantian pasang surut. Berdasarkan siklus bulan, telur diamati 2-6 hari sebelum bulan purnama dan 3-5 hari sebelum bulan baru. Berdasarkan pasang surut, pemijahan terjadi 1-5 hari sebelum pasang surut musim semi. Berdasarkan waktu pasang surut, telur diamati pada hari-hari ketika pasang naik terjadi sekitar matahari terbenam. Ikan tigerfish jantan dan betina melakukan perilaku pra-pemijahan tertentu, meniup dan menyentuh. Ikan picu jantan dan betina meniup air di dasar berpasir, biasanya di tempat yang sama pada waktu yang sama, dan menyiapkan tempat telur mereka. Mereka menyentuh perut mereka di dasar seolah-olah mereka sedang bertelur. Selama pemijahan yang sebenarnya, telur diletakkan di dasar laut berpasir, atau ikan picu adalah pemijahan demersal meskipun ukurannya besar. Telur tersebar
dan menempel pada partikel pasir. Telur ikan picu biasanya sangat kecil, diameter 0,5 sampai 0,6 mm dan mudah disebarkan oleh gelombang. Setelah pemijahan, baik jantan maupun betina berpartisipasi dalam merawat telur yang telah dibuahi atau perawatan telur biparental. Ikan picu betina tinggal di dekat tempat pemijahan sekitar 5 meter dari dasar dan menjaga telur di dalam wilayahnya terhadap penyusup. Selain menjaga, ikan betina berguling, mengipasi, dan meniupkan air ke telur untuk menyediakan oksigen bagi embrio, sehingga mendorong penetasan. Perilaku ikan picu betina disebut menjaga, dan ikan jantan jarang melakukannya. Ikan picu jantan berada lebih jauh di atas telur dan menjaga semua betina dan telur di wilayahnya. Ikan jantan menunjukkan perilaku agresif terhadap ikan jantan sejenis di dekat batas wilayahnya. Pada ikan picu Crossatus dan ikan picu yellow margin, telur ditelurkan di pagi hari dan menetas setelah matahari terbenam di hari yang sama. Setelah embrio menetas, ikan picu Crossatus betina meninggalkan wilayah jantan. Sistem perkawinan ini adalah contoh poligami kunjungan wilayah jantan. Ikan picu juga menunjukkan jenis sistem perkawinan lainnya, seperti poligami betina non-teritorial dan poligami betina teritorial. Pada poligami non-teritorial, betina tinggal di wilayah jantan dan bereproduksi. Pada poligami teritorial, betina memiliki wilayah di dalam wilayah jantan dan akan bertelur di wilayahnya. Beberapa penyelam menyebut Titan triggerfish sebagai ikan penyengat saraf dengan gigi kuat dan rahang keras. Mereka bisa menggigit hingga menembus neoprene. Banyak penyelam yang harus keluar dari air karena luka serius atau trauma akibat diserang. Yang menariknya sahabat, mereka tidak menyerang untuk makan, tapi semata-mata untuk mempertahankan wilayah. Naluri penjaga, bukan predator. Triggerfish dilengkapi dengan gigi yang kuat dan tajam yang berfungsi untuk menghancurkan karang dan mencari makan. Makanan utamanya adalah terdiri dari berbagai jenis hewan laut seperti krustasea, moluska, dan ikan-ikan kecil. Gigi triggerfish tumbuh sepanjang hidupnya, mirip seperti kuku manusia. Untuk menjaga agar giginya tetap dalam kondisi baik, triggerfish perlu mengunyah benda-benda keras, misalnya cangkang kerang. Hal ini dilakukan dengan bijaksana agar pertumbuhan gigi tetap terkendali. Di balik temperamennya, triggerfish adalah ikan cerdas. Mereka dapat menggunakan batu atau karang untuk menghancurkan cangkang moluska.
membalik landak laut berduri untuk menghindari duri dan memakan bagian lunaknya. Mengeluarkan semburan air dari mulut untuk membersihkan pasir dan menggali mangsa bersembunyi. Kemampuan ini menunjukkan bahwa triggerfish bukan hanya kuat dan indah, tapi juga berstrategi dalam bertahan hidup. Triggerfish memainkan peran penting dalam menjaga ekosistem laut. Mereka memakan organisme seperti bulu babi dan moluska yang bisa merusak karang jika populasinya tidak terkendali. Dengan memakan hewan-hewan tersebut, triggerfish membantu menjaga keseimbangan ekologis terumbu karang. Tanpa mereka, populasi bulu babi bisa meledak dan merusak struktur karang. Ironisnya, meskipun terkenal sebagai ikan galak, mereka sebenarnya adalah penjaga tidak resmi ekosistem bawah laut loh. Mekanisme sirip punggung trigger, mereka adalah salah satu contoh evolusi yang jarang terjadi. Sirip pertama akan berdiri tegak saat diaktifkan dan hanya bisa diturunkan setelah sirip kedua ditekan. Ini seperti sistem pengunci pintu. Kemampuan ini membuat triggerfish mustahil diseret keluar dari celah. Bahkan predator besar seperti belut moray akan menyerah jika mereka masuk ke celah dan mengunci diri. Ini adalah teknologi biologis kuno yang sangat efektif, sebuah bentuk adaptasi yang tetap relevan selama jutaan tahun. Di Hawaii, bukan hanya ikan nasional, tapi juga simbol penting dalam budaya lokal. Namanya berarti ikan hidung babi, karena suara yang dihasilkan saat mereka memukul atau menyerang mangsa. Beberapa suku nelayan di Asia Tenggara percaya bahwa melihat triggerfish sebelum melaut adalah pertanda baik, karena mereka dianggap sebagai penjaga jalan di bawah laut. Namun sahabat, di kalangan penyelam, triggerfish sering disebut ikan yang harus dihormati. Triggerfish adalah makhluk paradoksal, cantik namun berbahaya, kecil namun pemberani, agresif tapi juga pelindung sahabat. Mereka bukan hanya ikan biasa, mereka adalah penjaga garis depan terumbu karang, pengingat bahwa di balik keindahan laut ada kekuatan tersembunyi yang siap melindungi ekosistemnya. Jadi sahabat, saat lain kali kalian melihat ikan berwarna cerah melintas dengan tatapan tajam, berhati-hatilah. Bisa jadi kamu baru saja memasuki wilayah triggerfish, sang penjaga samudra. Alhamdulillah, barusan telah kita menyimak penjelasan tentang triggerfish, si penjaga terumbu karang yang cantik tapi mematikan. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan video-video menarik lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya sahabat, karena dukungan sahabat sangat berarti
dan berguna untuk mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.